Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Audina Ikawati, biasa dipanggil Audina. Aku merupakan salah satu mahasiswa di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, jurusan Informatika. Dan aku masih semester 1. Dan tujuan aku kali ini membuat video adalah sebagai bentuk tugas, juga ngasih tahu ke kalian-kalian apa sih kira-kira pekerjaan yang aku impikan nanti setelah lulus dari jurusan ini gitu. Kira-kira apa sih pekerjaan yang aku minati nantinya setelah aku lulus? Aku punya planning ada 3 pekerjaan yang ingin aku ambil nanti. Aku ngambil ini karena ngerasa kayaknya prospeknya oke, gajinya juga oke. Tapi harus banget diimbangi dengan skill yang ada gitu. Nah, yang pertama itu ada sistem analis. Sistem analis itu sebuah pekerjaan dalam tim engineering ya, dimana bertanggung jawab melakukan analisis, merancang juga mengimplementasikan sistem untuk memenuhi kebutuhan suatu perusahaan IT. Dan teknik yang digunakan itu adalah teknik analisis juga roadmap. Nah, teknik ini digunakan untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan IT gitu. Dan rata-rata gaji yang diperolehnya itu sekitar 4,5 juta per bulan di Indonesia. Namun di Jakarta sendiri itu bisa menghasilkan sekitar 8,4 juta per bulan. Nah, tapi tentunya hal itu, gaji itu dipengaruhi oleh skill dan kemampuan yang ada gitu. Nah, tugasnya apa sih? Tugas besarnya itu ada sekitar 4, yaitu menginvestigasi masalah, analisis, desain, dan implementasi. Skill yang harus dikuasai untuk menjadi seorang sistem analisis nih ya, itu banyak pastinya. Terus sistem analisis itu kan pekerjaan yang dalam banyak permintaan ya. Jadi seorang sistem analisis itu dituntut untuk bisa memenuhi 1 atau 2 permintaan, pokoknya lebih. Tapi juga bisa mengiyakan apa yang diinginkan oleh posisi-posisi lain yang berhubungan dengan sistem analis. Misalnya dengan front end, back end, hingga full stack developer. Nah, secara umum mereka dituntut untuk bisa memiliki kemampuan IT dasar seperti pemahaman terhadap bahasa pemrograman tertentu seperti HTML atau CSS, terus dasar-dasar kerja server, database, dan yang lain sebagainya. Skill yang harus dipenuhi juga sebagai sistem analisis itu selain yang aku sebutkan tadi juga ada lagi. Yang pertama itu ada administrasi sistem. Nah, kedua ada analisis bisnis. Yang ketiga itu ada manajemen project. Dan seorang sistem analisis ini yang punya pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi itu pasti punya prospek atau posisi-posisi yang cukup dengan nanti gajinya yang cukup juga. Contohnya seperti project manager, team lead analysis, dan IT director. Nah, roadmapnya seorang analisis itu adalah pertama pendidikan ya. Profesi ini itu terbuka lebar untuk kelulusan sarjana dalam bidang teknologi, informasi, ilmu komputer, atau teknik informatika, atau sistem informasi, dan lain sebagainya. Kedua, ada pengalaman kerja. Kita sebagai seorang yang ingin bisa bekerja di bidang sistem analisis itu harus punya pengalaman dengan memulai karir di posisi teknis seperti developer atau business analysis atau technical support untuk bisa lebih memahami gimana sih proses pengembangan sistem yang baik dan benar. Nah, yang ketiga ada sertifikat. Untuk bisa meningkatkan kredibilitas, kita perlu sertifikat yang terkait
seperti sertifikat Business Analysis Profesional, disebut CBAP atau sertifikasi dalam manajemen project dan pemodelan sistem. Keempat, ada pengembangan keterampilan, yaitu untuk meningkatkan daya saing di pasar nantinya. Dengan itu kita bisa mengembangkan keterampilan kita di bidang komunikasi, manajemen proyek, dan analisis data. Nah, yang kedua, profesi yang aku inginin itu adalah data science. Mungkin cukup banyak ya, dan mungkin teman-teman aku kemudian sebagian besar juga ingin ngambilnya data science gitu. Nah, data science adalah pekerjaan dalam bentuk penggabungan ilmu komputer, pemrograman, statistik, dan matematika yang bertujuan untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis kumpulan data besar yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Kira-kira gajinya itu rata-rata sekitar 7 juta hingga 8 juta per bulannya. Dengan tingkat pengalaman yang cukup tinggi seperti senior atau manager bisa punya gaji yang lebih lagi pastinya gitu. Nah, apa sih tanggung jawab dan tugas seorang data scientist? Yang pertama itu ada mengidentifikasi sumber pengumpulan data untuk kebutuhan bisnis. Yang kedua itu ada memproses, membersihkan, dan mengintegrasikan data yang ada. Yang ketiga itu ada pengumpulan data otomatis dan proses manajemen. Yang keempat ada menganalisis data dalam jumlah yang cukup besar untuk memperkirakan tren atau memberikan laporan dengan rekomendasi yang ada. Yang kelima itu ada berkolaborasi dengan tim bisnis, teknik, dan juga produk. Yang keenam ada mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara database. Yang ketujuh ada menghasilkan informasi dan wawasan dari kumpulan data yang ada dan mengidentifikasikan tren dan pola. Yang kedelapan ada menyiapkan laporan tim eksekutif dan proyek. Nah, skill apa sih yang harus ada? Yang pertama adalah menganalisis data. Kedua, ada kemampuan statistik. Ketiga, ada kemampuan pemrograman. Keempat, itu ada kemampuan database, query, SQL, dan pengolahan data. Nah, yang kelima itu ada pemahaman bisnis. Roadmap-nya itu gimana sih? Roadmap-nya dari pertama pemahaman dasar-dasar matematika dan statistik, terus menguasai pemrograman, lalu mempelajari pengolahan dan pembersihan data, kemudian mengeksplorasi atau exploratory data analysis, dan dilanjutkan belajar atau mempelajari machine learning, terus memahami juga pengembangan model dan implementasi dan development. Nah, selain itu kita juga harus bisa menguasai pengetahuan domain. Selain domain, kita juga harus bisa berkomunikasi dan terus belajar dan terus berkembang. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih ada digital marketing. Digital marketing ini juga umum ya menurut aku, di teman-teman aku juga kebanyakan mungkin juga mengambilnya digital marketing. Nah, digital marketing itu pada dasarnya adalah strategi pemasaran atau strategi digital marketing. Itu kegiatan pemasaran produk berupa barang maupun jasa menggunakan media atau teknologi berbasis digital. Nah, sebagaimana yang disebutkan, penggunaan media digital diharapkan bisa menjangkau target pasar yang lebih luas. Keunggulannya apa sih jadi digital marketing? Yang pertama adalah bisa menjangkau target pasar yang lebih luas dengan media konvensional seperti brosur, banner, koran, atau sekarang bisa pakai IG, pakai TikTok, pakai WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu kita bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan media
digital yang terbukti lebih efektif. Selain itu, sebagai generasi sekarang itu nggak mungkin kita nggak bisa mengoperasionalkan media sosial ya, juga internet yang ada gitu. Nah, yang kedua ada mendobrak angka penjualan. Diakui ataupun tidaknya, luasnya jangkauan pasar akan memberikan dampak yang cukup besar untuk peningkatan suatu angka penjualan. Juga itu ada lebih hemat. Bagi yang memiliki keterbatasan dana, pemasaran digital adalah salah satu solusi yang lumayan bijaksana, karena dengan media konvensional ketika memasarkan produk di internet kita memiliki banyak banget variasi alat yang bisa digunakan dan sesuai dengan budget yang ada gitu. Nah, ada nih media-media yang sering digunakan seorang digital marketing ya. Yang pertama itu dengan menggunakan website, itu juga ada dengan media pay per click. Selanjutnya ada SEM. SEM itu search engine marketing. Terus yang keempat dengan cara social media marketing atau SMM. Nah, kelima ada email marketing. Nah, apa sih tujuan dari digital marketing? Dari penjelasan yang bisa aku sebutkan tadi, bahwa selain untuk meningkatkan angka penjualan dan awareness produk atau memperluas pasar, digital marketing itu juga bisa memberi tujuan seperti meningkatkan kualitas relasi serta komunikasi pemilik usaha dengan konsumen ataupun calon konsumen. Dan diakui atau tidaknya, hal tersebut sangat penting karena yang diinginkan dalam suatu penjualan itu nggak hanya produk laku, tapi juga senantiasa memiliki pelanggan dan memicu penjualan dengan jangka panjang. Dan yang paling penting adalah digital marketing adalah upaya yang dilakukan pemilik usaha untuk bisa survive di era globalisasi. Nah, kira-kira gajinya berapa sih sebagai seorang digital marketing? Setahu aku ya, kalau di Indonesia ini kira-kira penghasilannya itu bisa sekitar 5 jutaan sampai 6 jutaan ini, tergantung lokasinya di mana. Pokoknya per bulannya itu bisa dapat sekitar 5 sampai 6 juta ataupun bisa lebih. Nah, roadmap-nya tuh gimana sih soal memasar digital? Yang pertama adalah dapatkan keterampilannya atau dapatkan cara keterampilan memasarkan digital dengan baik. Itu salah satu alurnya ya. Seperti yang harus dikuasai itu kayak bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan desainer, ahli strategi, dan pengembangan produk. Kayak itu pemikirannya kreatif, terus analisis data dan keakraban dengan analistik pemasaran, lalu pemasaran dengan media sosial, pembuatan konten, terus SEM dan SMM, terus alat-alatnya, pemasaran server, pengeditan video, AI, pokoknya itu. Yang kedua itu ada selesaikan dulu proyek pemasaran digital. Ini cara yang bagus buat nerapin keterampilan dan pendidikan pemasaran digital. Jadi mengeksplorasi kemampuan di bidang yang dinamis dan kita bisa dapetin pengalaman dunia nyata. Nah, yang ketiga, roadmap seorang digital marketer adalah cari pekerjaan pemasaran digital tingkat pemula gitu. Untuk mendapatkan suatu pengalaman, kita perlu jadi pemula dulu. Itu adalah langkah untuk masuk ke dunia atau ke lapangan dan menyiapkan diri untuk pertumbuhan karir di digital marketing. Dan untuk menemukan pekerjaan pemasaran digital di tingkat pemula itu, kita bisa menjelajahi Glassdoor, Indeed, dan situs karir lain yang berperan seperti koordinator media sosial, spesialis pemasaran, ahli strategi, konten tingkat pemula, rekan data pemasaran, dan asisten pemasaran. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu 3 pekerjaan yang sekiranya nanti aku ingin dapetin, insya Allah kalau dapat ya. Jadi
doakan semoga lulus mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dan kira-kira siapa sih role model aku? Aku pribadi itu nggak punya role model yang pasti, tapi aku kalau di bidang IT itu emang nggak ada ya role modelnya yang pasti. Tapi aku pribadi, aku itu punya seorang ya role model, tapi hanya sekedar mengikuti jejaknya aja. Kayak dia itu kayak ngasih aku sebuah ke inspiratifan atau semangat gitu. Aku ngefans gitu sama beliau gitu. Sekiranya ada 3 role model aku yang aku sendiri follow juga di Instagram. Itu ada Kak Zafira, ada Fania, terus ada juga Kak Leo. Jadi itu role model aku pribadi, walaupun bukan dari bidang IT, tapi dengan aku melihat mereka itu aku ngerasa kayak wow, dunia tuh seperti itu, terus dunia pekerjaan tuh seperti itu. Mereka juga kuliah, terus caranya mereka mencari ilmu tuh seperti itu, cara mereka mempertahankan hidup tuh seperti itu gitu. Itu kenapa sih aku menjadikan mereka role model aku, jadi tempat untuk belajar ya, untuk kayak lebih semangat gitu. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan ya di video ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan ya semoga bisa membantu, dan maaf kalau ada kurangnya, dan terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.